Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bismillahi ma sya'allahu kana ma lam yasha' wa lam yakun. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Subhanal malikil quddus, subuhun quddusur rabbuna wa rabbul malaikatu war ruh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim. Jam'uhu li ashiratihi. Materi selanjutnya pembahasan tentang mengumpulkannya baginda sallallahu alaihi wasallam kepada kerabat dekatnya, kepada keluarga dekatnya. Jama'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ahlahu wa aqaribahu lamma nazala alaihi qawlu ta'ala wa anzir ashiratakal aqrabin. Sungguh sangat indah kehidupannya Rasul. Keindahan itu nampak karena segala yang dibuat oleh Rasul in huwa illa wahyu yuha, tidaklah itu kecuali wahyu daripada Allah. Terlebih lagi kalau dalam bentuk amar atau perintah, yang bahkan disebutkan di dalam Al-Quran. Maka begitu pun juga kita hari ini. Indahnya hidup kita itu hanya dikala kita mengikuti apa yang dianjurkan oleh Al-Quran. Ada beberapa fase, beberapa tahapan yang sudah kita bahas. Ketika Rasul ingin semangat, ingin berdakwah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senyap-senyap. Ketika nyaman dalam keadaan senyap, diperintahkan untuk terang-terangan. Maka tahap yang ketiga, Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk berdakwah kepada keluarga dekatnya. Kenapa ini berada di level yang ketiga? Karena level yang pertama sudah menunjukkan bahwasanya semua orang yang di bawah kekuasaannya, yang dekat dengannya, yang tidak diragukan lagi kecintaannya, tidak ada satu orang pun di antara mereka yang menolak dakwanya Rasul, ajakannya Rasul. Tapi ketika sudah mulai terang-terangan, ternyata penolakan itu sudah mulai nampak. Dan pada saat seseorang ini mendapatkan masalah, mendapatkan ujian, kemudian dia bisa bersabar melewatinya, maka barulah dia dikembalikan ke keluarganya sendiri. Begitu juga kita, ketika agak berat ingin memberitahukan kepada ibu kita bagaimana untuk menutup aurat, agak berat kepada saudara kita untuk memerintahkan kepada mereka menjaga amal-amalnya, maka yang perlu kita lakukan adalah buat ikhtiar kepada orang lain. Seperti kita melemparkan bola ke dinding. Bahkan sebahagian hukama menjelaskan, barang siapa yang menyibukkan dirinya mengurusi keperluan orang lain, mengurusi orang ramai, orang banyak, maka Allah Subhanahu wa taala akan perintahkan 70 malaikat untuk mengurus urusannya, untuk mempercepat hidayah itu sampai kepada ahli keluarganya. Maka ayat yang memerintahkan kepada Rasul
wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluarga dekatmu. Sehingga dikatakan di sini ashiratak, maksudnya apa? 5 ke atas, 5 ke bawah. Diambil dengan angka 10. Fabalaghahum risalata rabbih, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalah yang telah diamanahkan kepadanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada catatan kakinya di sini dilihat di bawah poin 1. Qala lahum, apa yang disampaikan oleh Rasul sebagai penafsiran daripada ayat ashiratakal aqrabin. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, inna ra'idu la yukadzibu ahlahu wallahi. Maka Rasul bersumpah atas nama Allah, lau kadzabtun nasa jami'a ma kadzabtukum. Dan inilah indahnya belajar kitab, penafsirannya yang kemudian difahami oleh Rasul langsung dicatatkan di dalam catatan kaki. Maka yang dimaksudkan dengan keluarga dekat itu seperti apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, sesungguhnya orang yang pernah engkau usap kepalanya, orang yang pernah engkau dekap, orang yang dekat denganmu, tidak mesti dari segi nasab saja. La yukadzibu ahlahu, orang tersebut tidak akan berkhianat kepada orang yang pernah berbuat baik dengannya. Maka di sini nanti kita akan melihat, membedakan antara kekerabatan dengan nasab, antara sahabat dengan saudara. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersumpah, wallahi, demi Allah, lau kadzabtan nasu, sekiranya semua manusia mereka mengecewakan kamu, mereka berkhianat kepadamu, jami'a, semua mereka berkhianat, ma kadzabtukum, maka tidak ada sejarahnya, tidak ada ceritanya, dan memang tidak boleh orang yang pernah diusap kepalanya, orang yang pernah dibuai, orang yang pernah disayang, yang kekerabatannya begitu dekat, menjadi pengkhianat. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah beritahu kepada para sahabat, aina ikhwani, mana itu saudara-saudaraku, kata Rasul. Sahabat menjawab, nahnu ihwanuka ya Rasulullah, kami ini adalah saudaramu ya Rasul. Beliau sallallahu alaihi wasallam, lastum, bukan kalian, bukan saudaraku, antum ashabi, kalian adalah sahabatku. Maka sahabat kembali bertanya,
Wa ma aina ikhwanuka ya Rasulullah. Lantas siapa itu yang menjadi saudaramu ya Rasul? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, alladzina yu'minuna bi wa lam yarani. Orang yang tak pernah melihat Rasul, termasuk kita ini semua, orang setelah kita nanti, mereka adalah orang yang pernah dibangga-banggakan oleh Rasul, diakui oleh Rasul di hadapan sahabatnya bahwasanya kita ini adalah saudaranya. Ingat, jangan bangga dulu setelah dikatakan oleh Rasul kita ini kedudukannya lebih dekat, karena saudara, sahabat itu adalah sahabat. Hikmah yang harus kita ambil di sini, yang namanya sahabat, tidak ada sahabat yang khianat. Kalau dia mengaku sahabat kemudian dia khianat, maka sudah, dia bukan sahabat lagi, melainkan musuh. Maka kalau saja sahabat itu ditempatkan kedudukannya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan bahwasanya kalian tidak akan khianat, sudah jelas dan pasti kesetiaannya, sudah jelas dan pasti iktibaknya, amanahnya. Lain halnya dengan saudara. Coba lihat, ada saudara yang khianat, ada saudara yang bertengkar, ada saudara yang musuhan, bahkan ada yang kemudian menganggap dirinya bukan lagi saudara. Jadi bukan malah satu kebanggaan ketika Rasul katakan kita ini adalah saudaranya, tidak. Karena masih riskan akan berkhianat, masih riskan akan kemudian tereliminasi dengan sendirinya. Maka kalau tadi dari ayat yang dibacakan Rasul menjelaskan tidak akan khianat orang yang benar menjadi kerabatmu, meskipun dia bernasab tapi belum tentu dia berkerabat. Tapi kalau dia berkerabat, maka secara otomatis dia tak akan bernasab. Wa anzarahum, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada mereka tentang hal-hal yang telah disampaikan kepada Rasul sebagai wujud tanda cintanya. Adzaba yaumin azim, bahwasanya ada azab, ada siksa nanti yang amat sangat berat di hari pembalasan, di hari akhirat. Maka hari akhirat ini namanya yaumul ghadan, yaumul akhirat dan sebagainya. Banyak sekali julukan yang diberikan kepada kampung akhirat. Rasul sampaikan ini bukan karena membenci, tidak. Begitupun juga ancaman-ancaman yang kita dengarkan. Terkadang kan kita mengatakan, wah, ini ceramahnya terlalu keras, terlalu jos, terlalu semangat, ini hadisnya terlalu keras. Tidak ada hadis yang keras. Semua hadis itu berisi tentang kasih sayangnya Rasul. Sehingga kalau seseorang ada menganggap bahwasanya hadis itu keras, bukan hadisnya yang keras, tetapi hatinya yang keras. Disampaikan ancaman tentang sholat, menganggap hadisnya itu keras, sehingga kemudian dia berpaling, tidak lagi mau ke masjid, dia tidak mau mendengarkan. Bukan hadisnya yang keras, tetapi hatinya yang keras. Boleh dibuktikan. Para ahbab yang telah meluangkan masa keluar 4 bulan 40 hari, Allah lembutkan hatinya, sehingga ketika mereka mendengarkan di dalam majelis taklim tentang ancaman, tentang siksaan,
Bukan malah dia katakan ini haditsnya keras, malah menjadikan dia menangis. Karena hatinya lembut, imannya sedang baik. Sehingga kalau imannya sedang rusak, berarti hatinya sedang keras. Sekali lagi, bukan haditsnya yang keras, tetapi hatinya yang keras. Kemudian maksud yang berikutnya, ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tentang keadaan orang-orang di akhirat nanti, yauma la yanfa'u malun wala banun. Apa yang hari ini menjadi kebanggaan kita di dunia? Hati-hati, jangan sampai malah nanti menjadi musuh di hadapan Allah. Kita sebagai anak, ketika kita menganggap diri kita menjadi anak yang paling disayang, jangan malah menggunakan kesempatan itu untuk mengerok hartanya orang tua, menghabisi hartanya dan sebagainya, karena kita anggap saya ini kan anak disayang, terserah saya, suka-suka saya, mau apa saja, mau ini dan itu. Tidak. Sebenarnya ketika seseorang itu memiliki kedudukan khusus di dalam hati ibunya, hati bapaknya, ada harapan yang amat sangat besar di situ. Dia harapkan kelak nanti anak yang paling disayang itu adalah anak yang cukup bekal agamanya untuk mentelkinkan dia di telinganya dengan la ilaha illallah. Itu harapannya ibu bapak kita. Sehingga ketika kita di pondok kita harus takut. Dulu kami takut, ya Allah ya Allah. Sampai kemudian sowan sama Romo Yai, Pak Yai ini bagaimana ini? Saya jauh dari orang tua saya. Jangan sampai nanti malakul maut Israel lebih cepat tiba di rumah saya belum pulang. Atau jangan sampai saya pulang bekal saya belum cukup. Saya takut Pak Yai, jangan sampai saya tidak ada di sisi mereka, ibu bapak saya, ketika dia ingin meninggal dunia, ketika mereka nasak sakaratul maut. Allahu Akbar. Jadi hati-hati ya, ucapan para ulama, guru-guru kita ini adalah doa yang menembus sampai kepada Allah. Saya bukan baru 1-2 kali membuktikannya. Hampir setiap nasihat-nasihatnya itu diwujudkan, dibuktikan, nampak. Dan saya menjadi bahagian orang yang merasakannya. Maka Romo Yai beritahu, insya Allah niat antum sudah diterima, tetap saja istiqamah dan sholat hajat. Allah Akbar. Tidak ada perasaan yang paling luar biasa yang hadir di dalam hati saya ketika Masya Allah ibu saya yang meninggal hanya berdua saja dengan saya. Tengah malam menjelang jam 2 saya berada di sisinya, yang lain semua pada tidur. Saya sibukkan diri saya untuk mencintai ibu saya di ujung-ujung nafasnya, di ujung-ujung ucapannya, membelai rambutnya karena itu yang dia harap. Dia cari tangan-tangan kecil anakku yang dulu mencakar mukaku. Adakah tangan itu sekarang menjadi tangan anak yang soleh dan solehah? Maka Masya Allah, meskipun kita tidak berucap, kita bisa lihat ketika benar tangan kita mengusap kepalanya, membelai rambutnya, nampak senyuman itu. Allah, berbahagia dia, ibu bapak kita, bahagia dia. Jangan sampai dia kecewa. Anaknya yang paling dibangga-banggakan, anaknya yang paling disayang, ketika ibu bapaknya nasa sakaratul maut, anaknya pergi cekik botol, anaknya pergi nenggak miras. Kecewa dia, ya Allah, ya Allah. Harapannya luar biasa ketika kita menjadi anak yang paling diharapkan. Maka selang beberapa bulan kemudian
ayahanda saya pun juga meninggal dunia. Allahu Akbar. Masih saya bersendirian bersama dia, cuma berdua saja. Mau dikatakan sujud syukur karena ada satu keadaan yang lain. Allah terima kerisauan itu. Allah buktikan ucapan para ulama, guru-guru kita. Allahu Akbar. Sampai semua baru akan terbuka matanya ketika ternyata kita adalah orang yang dilecehkan di rumah, tidak dianggap di rumah, dikucilkan. Tapi ternyata terbukti yang paling disayang dan paling kuat cintanya adalah yang diberikan taufik oleh Allah untuk mentalkinkan di telinganya dengan la ilaha illallah. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Akan datang masanya harta yang dulu membuat kalian bangga dan sombong. Akan datang masanya anak keturunan yang dulu dibangga-banggakan sehingga pun juga menyombongkan diri. Hari itu tidak lagi ada artinya. Di dalam ayat yang lain dijelaskan, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Hati-hati kalian. Takut kita juga sebagai seorang anak, jangan sampai malah kita menjadi musuh bagi mereka di akhirat. Jangan sampai kita menyeret mereka, menyiksa mereka. Maka kalau kita doa, bayangkan itu kulitnya bapak kita yang terbakar matahari. Bayangkan itu kesusahan penderitaannya, menangis munajat kepada Allah, ya Allah, kami kenal betul ibu bapak kami. Doa kepada Allah, ya Allah, mereka adalah orang yang pernah dan kami tahu yakin pasti mereka adalah orang yang rela menderita untuk kami. Mereka orang yang rela memikul beban penderitaan untuk kami. Kata siapa? Gampang itu di sawah, enak itu dibakar matahari. Semua berat, tapi apa yang terjadi? Bapak kita masih bisa tersenyum. Dia sembunyikan penderitaannya, dia sembunyikan kesusahannya. Kenapa? Harapannya ketika dia akan meninggal dunia, anaknya yang hari ini sudah di pondok pesantren datang mengusap kepalanya, membelai rambutnya, mentalkinkan dia. Itulah harapannya. Jangan malah kemudian kita ini menjadi musuh baginya. Dan dijelaskan di sini bahwasanya di akhirat nanti tidak akan ada lagi artinya semua itu. Jangankan kepada kita, jangankan anaknya ulama, anak Nabi saja, kalau dia tidak mau melibatkan dirinya dalam usaha atas agama, tidak mengusahakan hidayah itu bisa hadir dalam kehidupannya, maka anak Nabi saja boleh dilihat bagaimana Kan'an. Dia anak Nabi tapi tidak dapat hidayah. Anak ulama tapi dia jadi preman. Bersyukur kita, ya Allah. Masa lalu orang tua saya itu buruk. Masa lalu orang tua saya itu hitam kelam. Jadikan kami sebagai penutup aibnya, ya Allah. Untuk kemudian menutup aib ibu dan bapak kami dengan Al-Quran. Jadi ketika kita berada di pondok pesantren, ibu bapak kita
berharap untuk kita ini menjadi penutup aibnya, jangan malah penyingkap daripada keburukan-keburukannya. Tidak ada jaminan bahkan kepada anak Nabi sekalipun untuk dapatkan hidayah, tidak ada jaminan kalau mereka tidak mau buat usaha atas hidayah. Fatakallama qaumu kalaman layyina. Ketahuan orang yang benar cintanya, orang yang benar kekerabatannya, maka mereka dengan lemah lembut dia katakan, ya Rasul. Dengan lemah lembut dia katakan, iya. Kan seperti ini tawaran-tawaran ketika kita ditawarkan, nak pergi ke mondok nak. Kalau kemudian kita sambut itu dengan kelembutan, iya, berarti kita berusaha ingin mewujudkan keinginannya, ingin menutup aib-aibnya. Kan tidak bijak kalau bapak beritahu, bapak kita beritahu, nak, bapak dulu ini begini kodong, ya, sempat jadi penjudi, sempat jadi peminum, sempat jadi preman dan sebagainya. Sudah, akhiri itu, dan saya mau tutup aib itu, jangan sampai muncul nanti di akhirat. Tidak ada yang bisa menutup aib-aib itu kecuali ketika engkau ingin berangkat ke pondok pesantren belajar agama. Kalaman layyina. Maka pada saat kita mau berangkat, kita datangkan dalam diri kita perasaan, ya Allah, usia saya masih muda, usia saya masih remaja, saya juga mau berkorban. Saya korbankan masa muda saya korbankan masa remaja saya. Biarlah saya tidak hidup bebas seperti mana yang lain, tidak kesana kemari keluyuran seperti mana yang lain. Saya penjarakan diri saya di penjara suci. Pondok pesantren ini dikatakan penjara suci. Saya penjarakan diri saya, perasaan saya, hati saya di penjara suci. Tidak lain semata-mata untuk senyuman bagi kakek nenek saya, untuk kebahagiaan kemuliaan bagi ibu bapak saya. Masya Allah. Ini satu orang bapak, dia datang kepada Maulana Zubair. Dia beritahu kepada Masyayikh, wahai Tuan Guru, saya punya 2 orang anak. Yang satunya ini alhamdulillah sudah membanggakan saya, karena dia sudah menjadi insinyur, dia sudah menjadi engineer, dan dia telah mendapatkan perusahaan besar, pekerjaan dari perusahaan besar. Saya bangga dengan dia karena dia sudah sukses. Masih satu anak saya katanya, tolong didoakan anak saya ini, karena dia belum bisa apa-apa. Dia cuma di pondok pesantren saja. Allahu Akbar. Langsung kemudian Maulana Zubair dengan tegap beliau katakan, Anda keliru. Justru yang sukses itu adalah anak Anda yang di pondok pesantren. Justru yang sukses itu adalah anak Anda yang sedang belajar agama. Karena nanti kalian akan rasakan sendiri siapa yang membuat kalian tersenyum ketika kalian ini membutuhkan bantuan, ketika kalian ini tidak ada yang bisa menolong, ketika kalian ini dalam ketakutan. Anak Anda yang insinyur, yang engineer, yang teknikal itu mereka justru malah mengecewakan. Jangan keliru, karena mereka, anak-anak kalian, sedang menyiapkan singgasana yang indah. Bahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beritahu, ini dikabarkan kepada ibu-ibu kita semua, bahwasanya ketika seorang anak membaca satu ayat Al-Quran, para malaikat
telah meletakkan satu berlian yang begitu indah sekali pada mahkota yang nanti akan diletakkan di atas kepala ibu kita. Berapa ayat yang kita baca, sekian banyak berlian yang diletakkan di atas mahkota keindahan itu, sehingga kemudian ketika ibu kita meninggal dunia, akan diberikan kepadanya mahkota keindahan itu, diletakkan di atas kepalanya. 70 bidadari datang kepada satu orang ibu, maka boleh jadi itu ibu kita. Dia melihat dari sela-sela pohon surga betapa cantiknya bidadari itu, maka dia bersembunyi, dia malu dengan dirinya sendiri. Dia melihat kulitnya masih seperti kulit di dunia, dia melihat pakaiannya masih seperti pakaian di dunia, berbau asap dapur. Dia melihat keadaannya seperti di dunia. Maka Masya Allah, ternyata 70 bidadari itu sedang menandu sebuah mahkota. Mahkota yang begitu indah, yang mana di atas mahkota itu ribuan daripada berlian. Satu berlian saja di dunia ini ada yang harganya sampai 18 miliar. Ini ribuan berlian ada di atas mahkota itu. Ternyata bidadari itu semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, tertuju mendekati ibu kita. Ibu kita dia malu, dia tengok, kok semakin datang ke sini. Ternyata benar, bidadari itu telah mengelilingi ibu kita. Ketika 70 bidadari itu mengelilingi ibu kita, dia lihat dirinya bandingkan dengan bidadari, ternyata bidadari begitu cantik sekali. Maka bidadari ternyata Masya Allah serempak dengan suaranya yang lembut memanggil ibu kita dengan Ya Ainun Maradiyah, wahai Tuan Putri. Allah Akbar. Ini bidadari kok panggil Tuan Putri sama ibu kita. Maka seorang ibu yang pernah menitipkan anaknya di pondok pesantren, sampai kemudian ketika dia meninggal dunia, anaknya masih di pondok pesantren, ketika dia panggil Ya Ainun Mardiyah, dia tengok tidak ada orang lain, dipanggil lagi Ya Ainun Maradiyah, wahai Tuan Putri. Ibu kita berikan isyarat dengan tangannya, saya Ya Ainun Mardiyah, benar engkau adalah Tuan Putri kami. Ibu kita beritahu, sebentar, kalian mungkin salah. Maka bidadari beritahu, tidak, kami tidak salah. Kenapa saya dipanggil seperti ini? Maka bidadari beritahu, ibu, kami hanya akan jelaskan setelah kami melaksanakan tugas kami. Allahu Akbar. Bidadari kemudian dia tanya kepada ibu kita, ibu, nanti saya jelaskan setelah saya melaksanakan tugas saya. Apa tugas kamu? Tugas kami adalah meletakkan mahkota bidadari, mahkota seorang ratu di atas kepala ibu. Maka ibu kita beritahu, kayaknya kalian salah. Saya di dunia orang kampung tidak terkenal, kok kalian mau meletakkan ini di atas kepala saya? Pantaskah saya? Ibu, izinkan kami melaksanakan tugas kami baru kami jelaskan. Maka Masya Allah, ketika diletakkan mahkota keindahan di atas kepala seorang ibu kampung yang tidak terkenal, seorang ibu kampung yang tidak sekolah, hidupnya miskin dan sebagainya, dia cuma bisa menangis, dia cuma bisa bahagia, tapi kemudian air matanya mengalir, menetes. Maka ibu kita beritahu, jelaskan sekarang, kenapa diletak di atas kepala saya mahkota ini? Maka bidadari beritahu, ini adalah persembahan, kado persembahan dari setiap ayat yang dibaca oleh anak-anakmu di pondok pesantren. Setiap ayat yang dibaca menjadi berlian yang diletakkan di atas mahkota ini.
Tapi hati-hati, boleh jadi orang yang paling disayang, orang yang paling dekat, bahkan dianggap sebagai pelindung, justru tidak mau melindungi. Karena di sini dijelaskan juga ada sosok pengkhianat. Illa ammahu Aba Lahab alladhi kana aduwwahu al-ashad. Sudah jelas. Oh, ini toh orangnya, orang yang khianat, padahal dia ini paman saya. Oh, ini toh orangnya, orang khianat, padahal dia lahir dari rahim saya. Padahal dia dulu merengek-rengek kepada saya. Hati-hati kita. Fa innahu raddan qabiha. Bahkan bukan cuma sekedar khianat, penolakannya ini adalah penolakan yang amat sangat buruk. Sudah dengan suaranya yang kasar, gelarannya yang jelek, dengan segala keburukannya dan sebagainya. Sehingga Masya Allah, kita harus minta kepada Allah agar supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala hindarkan kita daripada perkara-perkara yang akan kemudian menjadikan mereka kecewa, ibu bapak kita kecewa. Tidak ada jalan lain kecuali senantiasa kita harapkan agar supaya kita bisa istiqamah di dalam agama dan menjadi penjaga Al-Quran, menjadi orang yang benar-benar Allah Subhanahu wa Ta'ala fahamkan Al-Quran di dalam dirinya, sehingga ungkapannya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dulu diwujudkan hari ini. Ketika orang Yahudi dia tanya, aina kitabuk, mana itu kitabmu wahai Aisyah? Hari ini kalau orang ditanya mana kitabmu, yang dia cari itu Al-Quran mushaf, ini kitab saya. Kan begitu. Kenapa? Karena krisis moral, krisis sosok, tidak ada yang mau ditunjuk. Dulu Aisyah ketika ditanya mana kitabmu wahai Aisyah, Aisyah beritahu, lihat Rasulullah, lihat Abu Bakar, lihat Umar, lihat Uthman, lihat Ali. Dia adalah Al-Quran yang berjalan. Al-Quranul Masyian. Dia ini adalah Al-Quran yang berjalan. Hari ini Al-Quran tidak ada di dalam diri umat, sehingga kemudian kita bingung siapa yang mau ditunjuk. Tidak lain orang-orang yang akan dibetikkan dalam hatinya Al-Quran, kefahaman Al-Quran, amal-amal Al-Quran, apabila kemudian dia sempurnakan mujahadahnya, dia hadirkan dalam dirinya. Sekali lagi, hadirkan di dalam diri kita perasaan kita ini adalah orang yang sedang berjuang, orang yang rela berkorban, mengorbankan keindahan hidup kita, kesenangan hidup kita, kehidupan bebas kita, kita korbankan untuk kebahagiaan mereka, ibu dan bapak kita. Dengan demikian baginda sallallahu alaihi wasallam akan tersenyum melihat ahli Quran, melihat orang-orang yang mau berkorban untuk agama ini. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.